Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 di mata kuliah pengantar sains digital dan teknopreneur, kita akan membahas mengenai ekonomi kreatif. Langsung saja, di sini ada definisi dari ekonomi kreatif itu sendiri, bahwasanya ekonomi kreatif itu sebagai wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui suatu kreativitas, yang mana pembangunan berkelanjutan itu adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan juga memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Artinya, ekonomi kreatif itu adalah merujuk pada sektor ekonomi yang mengandalkan suatu kreativitas, ide, dan juga bakat untuk menciptakan suatu value atau nilai tambah. Nah, ini melibatkan berbagai industri dan juga sektor yang berfokus pada kreatif dan inovasi. Contoh-contohnya apa saja? Ini termasuk seni, desain, musik, periklanan, dan masih banyak lagi. Jadi definisi tersebut menggambarkan bahwa ekonomi kreatif itu adalah sebuah pendekatan untuk pembangunan yang berkelanjutan, di mana berfokus pada suatu kreativitas, inovasi, dan juga pemanfaatan sumber daya yang terbarukan. Nah, tujuan dari konsep ini adalah menciptakan suatu ekonomi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, selanjutnya industri kreatif. Industri kreatif ini merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Berdasarkan Departemen Perdagangan 2008 mendefinisikan industri kreatif itu sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan juga daya cipta industri tersebut. Artinya industri kreatif itu merujuk pada berbagai sektor ekonomi yang melibatkan dalam menciptakan dan juga memanfaatkan kreativitas serta daya cipta dari individu. Kita lanjut. Apa sih peran dari industri kreatif itu sendiri? Peran industri kreatif menurut Catherine Muller dan teman-temannya, ini ada tiga peran. Ada tiga peran industri kreatif terhadap inovasi ekonomi dalam penelitian Catherine tersebut di Eropa. Yang pertama, industri kreatif itu adalah sumber utama dari ide-ide inovatif yang potensial yang berkontribusi terhadap pembangunan atau inovasi produk, barang, dan jasa. Nah, di sini industri kreatif menjadi sumber utama ide-ide inovatif karena budaya, lingkungan, dan fokusnya itu mendorong pemikiran yang kreatif dan juga berkontribusi pada pembangunan serta inovasi produk, barang, dan jasa. Yang kedua, itu industri kreatif menawarkan jasa yang dapat digunakan sebagai inputannya dari aktivitas inovasi perusahaan dan organisasi, baik yang berada di dalam lingkungan maupun yang berada di luar industri kreatif. Nah, maksudnya di sini industri kreatif ini menyediakan layanan ataupun ide-ide yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memicu suatu inovasi. Nah, kata lain, industri kreatif ini bisa memberikan inspirasi, gagasan ataupun sumber daya kreatif yang bisa membantu perusahaan dan organisasi di berbagai sektor untuk mengembangkan produk atau layanan yang inovatif. Untuk yang ketiga, industri kreatif menggunakan teknologi secara intensif sehingga dapat mendorong inovasi dalam bidang teknologi tersebut. Industri kreatif digambarkan sebagai kegiatan ekonomi yang berkeyakinan penuh pada kreativitas individu. Nah, kita memikirkan industri kreatif itu seperti desain, musik, ataupun seni, di mana orang menggunakan imajinasi dan ide-ide mereka untuk membuat hal-hal yang menarik dan juga unik. Tapi mereka juga menggunakan teknologi seperti komputer, perangkat lunak, kemudian peralatan canggih. Ini membantu mereka dalam menciptakan karya seninya. Misalnya dalam pembuatan film, teknologi itu digunakan untuk membuat efek yang menarik.
Kemudian musik, teknologi yang digunakan untuk merekam dan juga menghasilkan musik yang berkualitas tinggi. Kemudian desain, ini software yang membantu dalam menciptakan gambar dan juga produk yang lebih menarik. Nah, penggunaan teknologi ini secara intensif bisa membantu industri kreatif itu terus berkembang dan juga membuat hal-hal baru yang lebih menarik. Nah, ini mendorong inovasi dalam teknologi itu sendiri. Nah, jadi industri kreatif itu adalah tempat di mana kreativitas individu dan teknologi itu bertemu dan kemudian bisa menciptakan hal baru yang lebih menarik. Nah, kemudian ada pengembangan industri kreatif. Industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu mengenai kontribusi ekonomi yang signifikan. Industri kreatif itu memiliki potensi untuk memberikan kontribusi ekonomi yang besar kepada suatu negara, termasuk peningkatan lapangan kerja, menciptakan pekerjaan. Nah, selain itu, industri kreatif ini bisa meningkatkan ekspor produk dan bisa berkontribusi pada pendapatan negara dan juga memberikan sumbangan yang signifikan terhadap produk domestik brutonya (PDB) suatu negara. Yang kedua, itu menciptakan iklim bisnis yang positif. Pengembangan industri kreatif itu bisa menciptakan iklim bisnis yang positif yang bisa mempengaruhi sektor lainnya dalam ekonomi. Nah, ini mencakup pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas yang mendukung industri kreatif serta mendorong investasi dalam sektor tersebut. Nah, ini memberi dampak positif terhadap sektor-sektor yang lainnya. Kemudian yang ketiga, membangun citra identitas dan identitas bangsa. Artinya di sini industri kreatif itu memiliki peran penting dalam membangun citra dan identitas bangsa ini. Nah, ini mencakup mempromosikan pariwisata. Selanjutnya berbasis pada sumber daya terbarukan seperti kreativitas, pengetahuan, dan bakat. Nah, ini potensi ini bisa terus berkembang dan juga tidak terbatas oleh ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Yang kelima, itu industri kreatif mendorong inovasi dan juga kreatif, di mana inovasi dan kreatif ini merupakan keunggulan kompetitif di pasar global. Dengan penciptaan produk, desain, dan konsep baru itu bisa memperkuat posisi ekonomi suatu negara. Yang terakhir adalah pengembangan industri kreatif bisa memberikan dampak sosial yang positif. Ini mencakup apa saja? Ini mencakup tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat karena bisa menciptakan pekerjaannya. Nah, secara keseluruhan, industri kreatif itu memiliki potensi yang sangat kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan budaya, dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, itu mengapa pengembangan industri kreatif itu sering dianggap sebagai strategi penting bagi banyak negara. Selanjutnya ada klasifikasi subsektor industri kreatif. Yang pertama ada periklanan. Periklanan itu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan yang meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi dari iklan yang dihasilkan. Nah, misalnya meliputi proses kreasi itu misalnya riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, kemudian ada promosi, tampilan iklan di media cetak dan juga elektronik. Kemudian ada arsitektur, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain, baik itu bangunan, perencanaan biaya konstruksi, kemudian pengawasan konstruksi yang memerlukan suatu kreativitas. Ada pasar barang seni, kemudian ada kerajinan, dan masih banyak lagi sektor yang lainnya yang memerlukan suatu kreativitas dan inovasi dari individu. Baik, itu dia untuk pertemuan yang ke-6 mengenai ekonomi kreatif. Mungkin teman-teman masih ada hal yang masih ragu atau belum dimengerti.
bisa di chat grup atau di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.